Oke geng, balik lagi ke channel aku Mr. Nobody. Sebelumnya aku sudah eksplor tentang kota Bukit Tinggi dan Jam Gadangnya. Kali ini aku bakalan ke objek wisata yang selanjutnya, yang lokasinya itu masih dalam kawasan kota Bukit Tinggi ini. Objek wisata kali ini juga tidak kalah menarik nih geng, dengan sejarah kota Bukit Tinggi dan Jam Gadangnya. Dan lokasinya pun tidak jauh dari Jam Gadang. Penasaran apa itu objek wisatanya? Langsung saja kita gaskan ke lokasi. Let's go! Nah, geng, objek wisata yang aku maksud itu adalah Lubang Jepang ya. Kalau teman-teman main ke Bukit Tinggi, jangan lupa untuk singgah ke Lubang Jepangnya juga, geng. Supaya kita bisa melihat langsung lubang Jepang ini yang merupakan saksi sekaligus sejarah dari kekejaman penjajahan Jepang di waktu itu. Ini kita udah sampai di lokasinya dan inilah objek wisata yang aku maksud, yaitu objek wisata Lubang Jepang. Nah, sebelum masuk ke objek wisatanya, kita mesti cuci tangan dulu ya, geng. Dan tetap mematuhi protokol kesehatan supaya kita terhindar dari virus yang satu ini. Virus yang kabarnya hadir dengan berbagai varian, mutasi, macam-macam. Gak tahu entah udah berapa macam banyaknya ya. Banyak varian lah pokoknya, lengkap. Ada varian rasa jeruk peras, alpukat, cappuccino. Wah, banyak lah, geng. Maklum nih, panas geng, haus, jadi pikirannya ingat yang seger-seger semua. Sekarang kita masih berada di pintu nih, pintu masuknya. Untuk sampai ke lubang Jepang kita mesti berjalan lagi. Dari pintu gerbang ini mungkin sekitar 50 meteran ke arah bawah, karena posisi lubang Jepangnya berada di sebelah bawah, geng. Lubang Jepang ini beralamat lengkap di Jalan Panorama, Bukit Cangang Kayu Ramang, Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Dan harga tiket untuk masuk ke Lubang Jepang ini itu seharga 15.000 per orang untuk orang dewasa ya. Sedangkan untuk anak-anak hanya Rp12.000 saja. Ini kita sudah sampai di lubang Jepangnya, geng. Nah, seperti inilah lubang Jepangnya. Aku bakal masuk juga ke dalam, dan untuk masuk ke dalam kita mesti menuruni anak tangga untuk sampai di bawah. Ini nggak tahu jumlah anak tangganya berapa, mungkin ratusan ya lebih. Dan tangga ini sebenarnya dibangun baru-baru ini aja ya, mungkin untuk mempermudah wisatawan yang ingin memasuki lubang Jepang ini. Lubang Jepang ini memiliki nilai historis tersendiri. Tanpa mengetahui nilai historis yang ada di dalamnya, lubang Jepang ini hanya akan menjadi sebuah benda mati yang tak akan berarti. Mungkin sebelumnya kekejaman penjajahan Jepang itu teman-teman ketahui hanya dari buku sejarah, yang mungkin membuat sebagian kurang peduli dengan hal tersebut. Tetapi aku yakin setelah melihat lubang Jepang ini barulah teman-teman percaya, bahkan juga bisa membayangkan bagaimana kekejaman itu terjadi. Oh iya, tetapi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa subscribe channel aku ya, geng. Channel Rizky Kurniawan, bantu channel aku menuju 1000 subscriber pertama. Lubang Jepang ini dibangun di atas nyawa para pendahulu kita, geng. Meskipun masa pendudukan Jepang di Indonesia tidak berlangsung lama, hanya sekitar 3,5 tahun, tetapi mampu menimbulkan kerugian yang sangat luar biasa bagi bangsa kita, baik itu secara moral maupun materi. Sistem kerja paksanya atau romusa yang diberlakukannya memaksa orang-orang untuk bekerja tanpa henti, hingga yang tinggal hanya tulang berlapis kulit. Salah satu bukti nyatanya adalah lubang Jepang ini. Lorong-lorong lembab ini seakan menghadirkan kembali peristiwa masa lalu, dan lubang Jepang ini
seakan mampu menyampaikan pesan dari masa lalu kepada setiap pengunjung yang datang dan masuk ke lubang Jepang ini. Lubang Jepang ini merupakan sebuah terowongan atau bunker perlindungan yang dibangun sekitar tahun 1942 untuk kepentingan pertahanan, geng. Sebelumnya lubang Jepang ini dibangun sebagai tempat penyimpanan perbekalan dan peralatan perang tentara Jepang. Bahkan sejumlah ruangan khusus terdapat di terowongan ini, geng. Bahkan bisa dibilang banyak terowongan ya yang memiliki fungsi masing-masing. Di antaranya adalah ruang penyimpanan amunisi, ruang pengintaian, ruang penyergapan, ruang pertemuan, ruang mata-mata, gudang persenjataan juga ada, serta penjara dan dapur. Nah, yang paling menarik hati kita untuk membahas yaitu penjara dan dapur lubang Jepang ini. Lubang Jepang ini lokasinya itu berada di Kota Bukit Tinggi, merupakan lokasi yang menurut aku paling strategis karena dahulunya Kota Bukit Tinggi ini merupakan pusat pemerintahan Sumatera. Tanah yang menjadi dinding terowongan ini juga merupakan jenis tanah yang jika bercampur air maka akan semakin kokoh. Bahkan gempa yang mengguncang Sumatera Barat pada tahun 2009 lalu dengan kekuatannya yang 7,6 skala Richter tidak berpengaruh, geng, pada terowongan ini. Padahal jika kita ingat-ingat kembali, gempa tersebut menimbulkan kerusakan berat di hampir setiap kota yang ada di Sumatera Barat ini, termasuk Kota Bukit Tinggi, geng. Tetapi tidak pada lubang Jepang ini, karena gempa itu tidak berpengaruh atau tidak memiliki efek yang terlalu berarti lah buat konstruksi lubang Jepang ini, karena tanah yang ada di sini itu berbentuk batu kapur ya. Jadi jika terkena air itu maka akan semakin kokoh. Okay. Dalam tahap pembangunan atau pembuatan lubang Jepang ini diperkirakan puluhan bahkan sampai ratusan ribu tenaga kerja yang dikerahkan, atau pada zaman Jepang itu kerja paksa, dikenal juga dengan nama Romusa. Dan tenaga para pekerja tersebut dikerahkan dari Pulau Jawa, Sulawesi, dan Kalimantan, geng. Tidak ada orang Bukit Tinggi yang menggali lubang Jepang ini. Pemilihan tenaga kerja dari luar daerah ini merupakan strategi orang kolonial Jepang itu untuk menjaga kerahasiaan penjajahannya. Sedangkan tenaga kerja yang dari Bukit Tinggi ini sendiri dikerahkan untuk mengerjakan terowongan pertahanan yang ada di Bandung dan Pulau Biak, Papua. Tidak terhitung entah sudah berapa ribuan orang tewas untuk membangun lubang Jepang ini, geng. Lubang ini dibuat atas instruksi Letjen Moritake Tanabe, Panglima Divisi ke-25 Angkatan Darat dari Bala Tentara Jepang. Lubang perlindungan tersebut konon mampu menahan letusan bom seberat 500 kg, geng. Dan konstruksi lubang Jepang ini selesai dikerjakan di tahun 1944 dengan total pembuatannya selama kurang lebih 3 tahun ya, dengan kedalamannya mencapai 49 meter di bawah permukaan tanah. Lubang Jepang Bukit Tinggi ini juga merupakan salah satu lubang Jepang yang terpanjang di Asia, geng. Yang panjangnya itu mencapai lebih dari 6 km. Saat ditemukan pertama kali di tahun 1950, pintu lubang Jepang ini hanya 20 cm saja, geng. Dengan kedalamannya itu mencapai 64 meter
Lalu setelah dikelola dan dibuka secara umum oleh pemerintahan setempat, barulah mulut lubang tersebut dibuat lebih nyaman mungkin untuk dilalui oleh pengunjung. Sayangnya dinding lubang Jepang ini telah dilapisi semen dan di bagian dalamnya juga sudah banyak divariasikan untuk memasang panel listrik, lampu atau pencahayaan, dan juga memasang kamera CCTV, sehingga kehilangan mungkin gua atau lubang Jepang ini kehilangan bentuk aslinya ya. Bahkan sekarang di dalam lubang Jepang ini juga dipasang alat khusus ya untuk mendeteksi jika terjadi gempa. Dan ketika terjadi gempa secara tiba-tiba maka sinyalnya akan menyala. Hal itu dibuat untuk mengantisipasi keamanan ya untuk pengunjung agar bisa segera keluar dari lubang Jepang tersebut jika terjadi gempa. Dan ada yang unik dari konstruksi lubang Jepang ini, geng. Keunikannya tersebut berada pada dinding lubang Jepangnya ya. Kenapa aku bilang unik? Karena kontur pada dinding lubang Jepang ini dibuat tidak merata alias berceruk. Cerukan-cerukan ini memang sengaja dibuat karena cerukan ini fungsinya supaya suara yang ditimbulkan dari dalam lubang ini tidak bergema, geng, tidak bergema sampai keluar. Jadi jika ada tahanan yang disiksa, maka suaranya itu tidak merambat sampai ke lorong sebelahnya. Nah, yang paling menarik untuk dibahas itu adalah dapur dan juga penjaranya, geng, yang lokasinya itu berdekatan. Itu sangat menarik karena banyak kisah yang terjadi di dapur maupun di penjara tersebut. Nah, aku bakalan membahas tentang lorong atau ruang dapur dan juga ruang penjaranya ya, geng. Yang katanya yang paling menyeramkan di antara seluruh lorong atau ruangan tersebut adalah ruang dapur dan penjaranya, geng. Katanya dapur itu juga difungsikan sebagai tempat memotong-motong tahanan yang sudah meninggal. Dan ruangan dapur ini berada di tepat sebelah ruangan penjara, geng. Yang menjadi pertanyaannya, mengapa mesti sampai dipotong-potong? Kalau dibuang, kenapa tidak dibuang saja langsung tanpa dipotong? Alasannya hanya sepele, geng, agar tidak repot-repot mengeluarkan dan membuangnya langsung ke sungai, karena jalan yang mengarah ke sungai itu mesti balik lagi ke atas, lalu belok ke kanan, kemudian turun lagi ke arah bawah, sehingga mereka membuat lubang kecil tersebut supaya mudah kalau meninggal tinggal dibuang saja lewat lubang tersebut. Dan mayatnya itu tadi dipotong-potong dulu sebelum dilempar ke lubang tersebut, maksudnya supaya tidak nyangkut, geng, di lubang sekecil tersebut, sekecil itu. Dan inilah lubang penjaranya ya, geng. Dan lubang ini sebenarnya sudah tinggal sebagian ya. Dulunya lubang penjara ini panjang, tapi sekarang ujungnya sudah ditutup. Dulu di sini bukan hanya memenjarakan mereka yang melawan dan tidak mau bekerja saja, tapi dulunya penjara ini juga difungsikan untuk memenjarakan perempuan sebagai budak seks orang Jepang ya, atau tentara Jepang pada waktu itu. Dan mereka yang dipenjara di sini tidak diberi makan berhari-hari, sehingga banyak di antara mereka yang meninggal karena kelaparan, geng. Dahulunya pada saat lubang Jepang ini belum dibuka untuk umum, masyarakat masih banyak menemukan tengkorak dan alat-alat membangun seperti cangkul ya, termasuk juga peralatan makan yang terbuat dari batok kelapa dan tempat minum atau wadah yang dibuat dari bambu.
tapi semuanya semua temuan-temuan tersebut sudah dimuseumkan, termasuk juga persenjataan militer Jepangnya. Oke lah teman-teman, mungkin hanya sekian dari aku. Mudah-mudahan teman-teman semua suka dengan videonya. Jangan lupa juga share ke teman-teman yang lain. Terima kasih buat semua yang sudah menonton. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan dimudahkan segala urusan. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Oh iya geng, ini dikarenakan hari ini bertepatan pada hari Minggu ya, jadi wajar kalau wisatawan yang mengunjungi lubang Jepang ini ramai. Sebab wisatawan yang mengunjungi lubang Jepang ini sebagian besar berasal dari luar kota Bukit Tinggi. Jadi ketika hari libur biasanya lubang Jepang ini menjadi tujuan wisata untuk berlibur. Menjadi tujuan salah satu spot objek wisata yang ingin dikunjungi.